Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihanul Arifullah. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Di sini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini merupakan jawaban untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaan dalam ujian tengah semester ini yaitu, bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan dalam perspektif Pancasila? Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu pembangunan manusia. Nah, telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini pembangunan manusia sangat dipentingkan, apalagi oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo. Terdapat di dalam visinya yaitu menggencarkan pembangunan sumber daya manusia agar menjadi lebih baik. Nah, hal ini membuat sebuah kontroversi dan keambiguan di mana ada yang setuju dan sependapat dan ada yang membuatnya merasa cemas. Menurut Bapak Sujatmoko, pembangunan manusia adalah sebuah pangkal dari ujung pembangunan. Jika manusia tidak dapat berkembang, maka negara atau tempat wilayah yang mereka tinggali pun tidak akan berkembang, hanya akan menjadi seperti itu saja. Nah, maka dari itu, ada salah satu cara untuk meningkatkan pengembangan atau pembangunan manusia yang ada di Indonesia, yaitu dengan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara yang paling merdeka, yang paling meleluaskan, dan yang paling mudah untuk kita lakukan. Karena pendidikan bisa kita dapatkan dari mana saja dan di mana saja. Maka untuk mencari pendidikan, mereka dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka cerna, apa yang mereka dapatkan dari melihat seseorang melakukan sesuatu, itu adalah pendidikan. Dan salah satu cara itu dapat mempermudah manusia-manusia yang ada mengembangkan pembangunan manusia itu sendiri atau orang itu sendiri. Karena di Indonesia ini, contohnya saja, tukang kuli bangunan yang awalnya tidak tahu cara membuat bangunan, yang tidak tahu cara menata batu bata, menaruh semen, dan yang lain-lain. Ketika mereka diajari, mereka akan tahu cara-cara melakukannya hal-hal tersebut. Dan saat mereka berproses dalam pembelajaran tersebut, mereka mencari tahu lebih dulu step by step, dari awal sampai akhir, dari awal mereka belum bisa sehingga mereka bisa melakukannya. Nah, itu adalah sebuah contoh pendidikan untuk pembangunan manusia yang lebih baik, yang dimana manusia itu sendiri belajar untuk mengembangkan skill dan bakat mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat. Itu dia. Nah, sekarang kita akan membahas nih perkembangan manusia melalui perspektif Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kaitannya dengan perkembangan manusia yaitu dari awal kita sebagai manusia itu selalu berkaitan dengan agama. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti berkaitan dengan agama. Kita ditegur, kita melakukan sesuatu itu harus selalu sesuai dengan agama. Karena apa? Agama adalah fondasi kita sebagai manusia. Nah, pembangunan manusia sama saja memerlukan fondasi-fondasi tersebut. Nah, maka dari itu, tanpa adanya agama, kita tidak bisa membuat sebuah pembangunan yang lebih sempurna seperti itu. Karena pembangunan manusia itu sendiri memerlukan fondasi-fondasi yang kuat untuk manusia tersebut. Nah, fondasi-fondasinya itu adalah agama. Tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, untuk apa kita hidup, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, kita tidak akan menjadi manusia yang berkembang seutuhnya gitu. Kita tidak akan pintar dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, agama sangatlah penting, apalagi Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk yang kedua ini, setiap manusia itu harus melakukan segala sesuatunya dengan adil dan juga beradab. Karena tanpa adanya adab, kita bukanlah manusia yang seutuhnya. Adab juga sebuah fondasi untuk kita.
agar pembangunan manusia itu sendiri, pembangunan diri kita sendiri itu lebih lengkap. Kita tidak mungkin melakukan kekacauan di luar sana, terus melakukan hal yang senonoh dan yang tidak wajar. Itu akan menimbulkan sebuah perpecahan, akan menimbulkan sebuah hal yang tidak diinginkan lah, seperti itu. Maka dari itu kita harus selalu tahu adab-adab kita dalam melakukan sesuatu. Itu menurut saya dalam perspektif yang kedua. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita sebagai manusia ya, makhluk sosial yang tidak hidup sendiri, yang pastinya berdampingan, selalu nih membutuhkan bantuan seseorang. Apalagi untuk pembangunan manusia itu sendiri. Kita untuk mengerti orang lain, kita harus bertanya terhadap orang lain. Tidak mungkin kita selalu meneliti diri kita sendiri. Maka dari itu dibutuhkan adanya persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu sangat nih berpengaruh untuk pembangunan manusia. Karena tanpa kita bersatu, tanpa kita saling mengenal satu sama lain, kita tidak akan bisa nih membangun diri kita menjadi yang lebih baik. Contohnya begini, saat kita bekerja, tidak mungkin kita melakukannya sendiri. Segala sesuatu pasti ada bagian-bagiannya. Nah, maka dari itu tidak mungkin kan kita melakukan semua atau segala sesuatu hal itu dengan sendirinya gitu. Pasti ada bagian-bagiannya. Maka dari itu kita nih membagi tugas. Dan saat membagi tugas itu kita mengerjakan tugas memang sendiri-sendiri. Tapi itu untuk tujuan bersama, untuk kepentingan bersama gitu. Jadi sangat dibutuhkan persatuannya juga. Walaupun berbeda tugas, tapi jika untuk kepentingan bersama, ya itu sangatlah wajar, sangatlah berpengaruh gitu tuh untuk perkembangan kita semua gitu tuh. Saat kita ingin membangun rumah pun untuk mengatur fondasi-fondasinya kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus melakukannya bersama-sama gitu tuh kan. Jadi mengambil dari filosofi tukang bangunan ya, kalau melakukan sesuatu itu harus selalu bersama, harus selalu semangat bersama, tidak bisa semangat sendiri, karena ya fondasinya akan jatuh karena kurangnya fokus, karena lalainya bekerjanya gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan juga harus sesuai dengan semangat kita gitu. Tidak bisa kita melakukannya sendiri. Nah, itulah kaitannya dengan perkembangan manusia di Indonesia. Untuk yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan juga harus melalui musyawarah, harus melalui suara-suara orang-orang sekitar kita gitu. Untuk berkembang, kita harus mendengarkan seseorang terlebih dahulu. Kita harus bisa mendengarkan. Kita tidak mungkin mencari tahunya sendiri. Kita tidak mungkin di awal dari TK kita belajar itu kita hanya melakukan segala sesuatunya sendiri. Pasti kita diajari oleh guru, kita diajari oleh sekarang ini dosen, kita diajari oleh orang-orang sekitar kita untuk belajar mengenai sesuatu, belajar mengerti sesuatu. Nah, dengan cara itu kita harus mendengar nih. Mereka yang berbicara itu kita harus mendengarkannya, baru kita belajar melakukannya. Nah, seperti itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilannya itu kita mendengar melalui seseorang untuk belajar dan mendengarkan untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Untuk pembangunan manusia itu sendiri, jika kita ingin membangun diri kita menjadi yang lebih baik, kita harus juga bisa gitu tuh mendengar orang-orang yang di sekitar kita gitu tuh, untuk belajar membangun diri kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Untuk membuat bangunan saja, kita ngambil lagi nih contoh dari tukang bangunan. Untuk membuat bangunan saja, kita harus mendengarkan kata arsitek. Kita harus mendengarkan musyawarah-musyawarah juga dari orang-orang sekitar, karena bangunan itu sendiri tidak mungkin gitu tuh kita biarkan dari satu orang yang kemungkinan takutnya salah dan lain-lain. Maka dari itu kan pasti kayak arsitek menyuruh untuk membuat seperti ini, si kuli pasti minta di sini ditambahin, di sini diperbaikin. Pasti selalu ada masukan-masukan itu sendiri gitu tuh, dan pasti akan ada musyawarahnya. Nah, maka dari itu musyawarah sangat dipentingkan gitu tuh dalam hal pembangunan manusia ini, seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
untuk kaitannya dengan pembangunan manusia, keadilan sosial ini berkaitan dengan adilnya kita gitu tuh dalam dalam setelah melakukan sesuatu. Ambil contohnya lagi, kita ke kuliah lagi ya, kita ke pembangunan lagi. Setelah mereka selesai nih membangun, selesai membuat fondasi, selesai membuat suatu bangunan, mereka akan membagikan hasil-hasilnya gitu tuh. Mereka akan bersenang bersama karena sudah selesai gitu tuh mengerjakan segala sesuatu, sudah selesai mengerjakan suatu bangunan yang akhirnya mereka bisa istirahat, akhirnya mereka bisa mendapatkan upah mereka. Keadilan sosial ini tuh maksudnya setelah kita selesai nih membangun diri kita, setelah kita misalnya sudah S1 atau sudah S2 atau S3, kita harus membagi ilmunya, kita harus membaginya ke masyarakat luas gitu tuh. Kenapa? Karena pembangunan manusia kita sendiri, saat kita sudah selesai, saat kuli sudah selesai nih, tukang bangunan sudah selesai membangun sebuah rumah, mereka akan mencari job lain yang berkaitan dengan tugas mereka, yaitu membangun gitu tuh. Nah, kita dari perspektif pelajar atau pendidik nih ya, itu harusnya bisa nih membangun juga masyarakat di sana gitu tuh, agar sama-sama adil, agar sama-sama terbangun gitu tuh fondasi sumber daya manusianya, agar mereka bisa lebih mendapatkan gitu ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, agar mereka seutuhnya menjadi manusia. Seperti itu dibutuhkan untuk Indonesia yang saat ini, karena minimnya pelajar, minimnya pendidik yang ada di Indonesia untuk menjadikan manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia ini semakin semakin berpendidikan, semakin terbangun dirinya, seperti itu. Kesimpulannya adalah 5 Pancasila ini, 5 sila ini sangatlah berkaitan untuk pembangunan manusia. Manusia tidak akan berdiri sendirinya tanpa kelima hal tersebut. Dulu Y.R. Soekarno saat memikirkan Pancasila tersebut, pasti mereka sudah memikirkannya matang-matang. Untuk apa? Untuk pembangunan manusia yang lebih baik. Masyarakat Indonesia yang terdahulu, seperti para pahlawannya, mungkin mereka berusaha agar kita nih generasi dapat nih dapat untuk berkembang manusia yang lebih baik. Mereka menginginkan kita menjadi generasi yang baik, generasi yang luas, yang moral, agama, normal, dan sebagainya. Maka dari itu, kita nih sebagai para pendidik, khususnya pendidikan sosiologi, kita harus bisa membagikan ilmu-ilmu kita, membagikan hal-hal positif terhadap masyarakat agar kita menjadi lebih terbangun. Dan bukan hanya kita saja, kita harus membagikannya ke masyarakat yang lebih luas agar mereka bisa belajar, agar mereka bisa menjadi seorang yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.